Kalau menurut saya daya belinya pada saat ini sedang pulih ya Mas ya, dibandingkan dengan kondisi pandemik di 2021 maupun di 2020. Dan bahkan sekarang konsumsi rokok domestik itu saya pikir mungkin masih sekitar 10% di bawah kondisi pra-pandemik. Which is menurut saya masih ada potensi untuk bisa kembali ke pre-pandemic level gitu ya, seiring dengan membaiknya purchasing power masyarakat. Kalau ditanya apakah cukai rokok itu naik sudah tepat atau tidak? Menurut saya, balik lagi perspektifnya ya. Kalau dari sisi pemerintah kita melihat ada sumbangan APBN penerimaan negara yang lumayan besar dengan kenaikan cukai rokok seperti ini. Tapi di sisi lain, kalau kita mewakili suara dari investors gitu ya, untuk pemegang saham emiten rokok gitu ya, kenaikan cukai 10% menurut saya lumayan substansial karena cukup besar bebannya untuk emiten rokok untuk bisa mempertahankan profitabilitasnya. Walaupun mungkin masih bisa dikompensasi dengan pertumbuhan industri yang masih cukup tinggi gitu ya. Di mana Pak Nirwala juga menjelaskan sebetulnya bagi beberapa pihak begitu ya untuk 10% ini baik dari pemerintah ataupun pelaku usaha menjadi angka yang moderat. Anda melihatnya untuk idealnya sebetulnya kenaikan cukai rokok ini di angka berapa sih Mas Bias? Wah, ini pertanyaannya sulit. Tapi kalau kita belajar secara historis sebelum pandemi ya, Mas Bram, jadi rata-rata kenaikan cukai itu berkisar antara 8 sampai paling tinggi 10%. Memang 10% ini adalah angka yang relatif di high range ya untuk rata-rata kenaikan cukai sebelum pandemi. Dan kita memang tahu pada saat pandemi, terutama pada saat recover di 2022 ini, pemerintah menaikkan lumayan besar 12%. Jadi kalau mengingat tahun lalu naik 12%, tahun ini naik 10%, saya pikir mungkin terasa lebih baik, walaupun belum kembali ke tingkat kenaikan rata-rata sebelum pandemi yang sekitar 8-10%. Dan saya sangat sangat bersyukur karena memang kenaikannya bisa dibilang tidak tidak merata gitu ya. Jadi memang untuk beberapa segmen yang memang labor intensif dan juga lokal kontennya tinggi seperti SKT, kenaikannya tidak lebih dari 5%. Dan itu berarti untuk yang sigaret kretek mesin, yang SKM, yang memang less labor intensif, kenaikannya mungkin bisa lebih tinggi dari 10%, bisa jadi sekitar 12-13%. Ini kita sudah belajar dari kenaikan tahun lalu yang memang berjenjang seperti ini, dan saya pikir mungkin sudah cukup sudah tidak terlalu mengejutkan untuk emiten industri rokok kita untuk beradaptasi dalam menjaga profitabilitasnya di tengah kenaikan cukai berjenjang seperti ini. Melihat juga adanya pajak vape juga begitu ya, dilihat dari pertimbangan pemerintah, di mana Anda melihatnya apakah juga menjadi sebuah relaksasi bagi industri rokok yang tentunya jauh lebih besar? Iya, mengingat bahwa listed companies untuk sektor sigaret atau rokok di market kita tidak ada yang punya exposure cukup besar ke rokok elektrik. Saya pikir ini jadi salah satu angin segar ya buat emiten-emiten rokok kita. Kenapa? Karena sedikit banyak ini membuat competitive advantage mereka lebih terjaga ketimbang yang rokok elektrik. Walaupun memang kontribusinya masih cukup kecil di bawah 1%, tapi memang ada beberapa segmen yang cukup terganggu lah ibaratnya ya, advantage poinnya karena ada penetrasi dari sektor elektrik ini. Dengan kepastian seperti ini, saya pikir akan lebih mempermudah emiten-emiten rokok kita di market untuk lebih mempositioningkan dirinya seperti apa, termasuk membuat strategi untuk melindungi profitabilitasnya ya. Mas Bias, di mana kalau kita perhatikan ini kenaikan cukai hasil tembakau tidak hanya di tahun 2023, tapi pemerintah juga sudah menyiapkan kenaikan di 2024 dengan persentase 11 hingga 15% tadi. Nah, Anda melihatnya apakah dengan hal ini juga menjadi sunset begitu bagi industri rokok tanah air atau sebetulnya masih banyak peluang yang ada di pasar rokok saat ini? Iya, kalau kita bicara sunset, memang tergantung dari adaptasi produsen rokok, terutama emiten rokok dalam menghadapi kenaikan cukai ini ya. Apalagi ini jauh lebih baik menurut saya, minimal sudah diinformasikan bahwa dalam 2 tahun ke depan kenaikannya akan sebesar ini. Dan ini bisa membuat
emiten rokok lebih beradaptasi, membuat beberapa strategi, misalnya mengeluarkan brand-brand yang lower brand, di mana dengan harga yang lebih murah sehingga mempertahankan purchasing power dari masyarakat gitu ya, mengeluarkan fighting brand ketimbang brand utama mereka yang memang terasa mungkin sudah jauh lebih mahal dengan kenaikan cukai rokok 10-12% di 2 tahun ke depan. Di sisi lain memang kalau secara overall industri ini memang sudah sampai peaknya ya kalau menurut saya ya, karena memang kesadaran masyarakat juga tingkat prevalensi merokok juga semakin turun. Ini membuat dalam jangka panjang bukannya nggak mungkin volume rokok atau volume konsumsi rokok di Indonesia akan turun ke depannya. Tapi memang perlu balik lagi secara profitabilitas, secara valuasi emiten perlu dilihat bagaimana emiten-emiten rokok ini beradaptasi terhadap kondisi yang ada gitu ya. Jadi memang secara industri overall mungkin akan sunset, tapi belum tentu secara financial performance akan sunset juga sebenarnya.